Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kasus pencurian yang terjadi hampir setiap malam. Para warga selalu waspada dan menjaga rumahnya masing-masing. Namun berbeda dengan Abu Nawas yang terlihat santai dan tidak sedikit pun khawatir. Ketika sedang berkumpul di warung bersama teman-temannya, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah kamu tidak takut rumahmu kemalingan? Kudengar pencuri itu sangat lihai." Abu Nawas pun dengan enteng menjawab, "Wah, buat apa takut? Mana ada pencuri yang berani datang ke rumahku?" Temannya pun penasaran, "Jadi kamu tidak pernah berjaga di malam hari?" Abu Nawas pun tertawa, "Loh, malam itu kan waktunya untuk tidur kawan, bukan untuk bergadang." Dan rupanya percakapan mereka pun terdengar oleh seorang pencuri yang kebetulan duduk tak jauh dari situ. Dalam hati pencuri itu pun dongkol. "Kurang ajar, berani sekali dia meremehkanku. Lihat aja nanti malam, rumahnya akan kuacak-acak." Dan setelah malam tiba, si pencuri pun pergi ke rumah Abu Nawas. Dengan keahliannya, ia pun berhasil membongkar pintu yang terkunci. Sambil mengendap-endap, ia mulai mengacak-ngacak isi rumah. Namun meski sudah membongkar sana-sini, tidak ada barang berharga yang ditemukannya. Tiba-tiba dari belakang, pundaknya ditepuk oleh seseorang. "Sudah ketemu barang berharga belum?" Si pencuri pun terkejut. "Siapa kamu?" "Sama sepertimu, aku juga sedang mencari barang berharga," jawab Abu Nawas dengan santai. Si pencuri yang tidak menyadari bahwa itu adalah Abu Nawas malah berkata, "Ya sudah, ayo kita cari sama-sama." Mereka pun terus mencari hingga menjelang subuh, tetapi tidak ada barang berharga yang ditemukannya. "Hei kawan, kita sudahi saja. Ayo cepat pergi sebelum pemilik rumah ini terbangun," kata si pencuri. "Jangan buru-burulah, kita minum teh dulu, biar aku nyalakan lampunya," balas Abu Nawas. Si pencuri pun langsung terkejut. Tunggu, kamu itu siapa sebenarnya?" Abu Nawas pun langsung menyalakan lampu rumahnya. Barulah si pencuri sadar bahwa orang di depannya adalah Abu Nawas. "Sialan, apa maksudmu melakukan ini?" bentak si pencuri. "Loh, aku kan hanya ingin membantumu. Dan lagian sudah bertahun-tahun aku mencari barang berharga di rumah ini, tapi tidak pernah menemukannya. Barangkali dengan keahlianmu, warisan berharga dari ayahku bisa ditemukan." Si pencuri pun mendengus kesal. "Jadi kamu memanfaatkanku?" "Ya, kurang lebih begitulah. Tapi meski tidak berhasil, ada sisi baiknya juga kok." "Sisi baik apa?" tanya si pencuri penasaran. "Ya, aku sekarang kan jadi tahu wajah pencuri yang selama ini meresahkan warga. Nah, kalau sampai ada rumah yang kemalingan lagi, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja." Akhirnya si pencuri pun tidak lagi berani beraksi di Baghdad. Berkat akal cerdik Abu Nawas, kota pun kembali aman seperti sedia kala. Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak yang dididiknya, ada salah satu anak yang paling pintar. Meskipun ia juga terkenal dengan badung. Anak itu bernama Ali Mustafa. Suatu hari saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias yang tinggi dalam mendengarkan ilmu yang disampaikan. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Adakah di antara kalian ada yang tahu apa itu surga?"
Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua murid terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu guru," teriak Ali Mustafa. "Ya, silakan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar Ali," puji Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan, "Adakah di antara kalian ada yang tahu apa itu neraka?" Sekali lagi semua murid terdiam dan hanya Ali Mustafa yang mampu menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia guru, tempat kembalinya orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali Ali. Nah, bila kalian ingin masuk surga, kalian harus bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat, maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentu kalian tidak mau kan?" jelas Abu Nawas. "Siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru, teriak mereka serempak. Namun kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti teman-temannya. Hal ini membuat Abu Nawas kembali mengulang pertanyaannya. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangan." Dan serempak murid-murid berlomba-lomba mengacungkan tangan. Namun anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam. Ia tidak ikut-ikutan. Kemudian Abu Nawas pun mencoba bertanya lagi. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba berdiri." Semua murid segera berdiri, kecuali Ali Mustafa yang masih tetap duduk. Abu Nawas pun merasa heran. Ia mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, "Ali, apa kamu tidak mau masuk surga?" "Tentu saya mau guru," jawab Ali Mustafa. "Lalu kenapa kamu tidak ikut berdiri seperti teman-temanmu?" tanya Abu Nawas lagi. "Memangnya mau berangkat ke surga sekarang guru? Kalau begitu saya harus minta izin dulu kepada orang tua guru," jawab Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas pun hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mondar-mandir kebingungan. Itu disebabkan karena dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika Abu Nawas tak mampu melunasinya, dipastikan ia akan dipenjara dan semua aset hartanya akan disita oleh kerajaan. Abu Nawas pun mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makannya. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Pada menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang, "Yes, ketemu caranya." Pekik Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas pun segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa kamu sudah gila?" Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas pun menanggapi keterperanjatan istrinya hanya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi seringai senyum sang istri penuh kepahaman. "Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja," ujar istrinya mengangguk-ngangguk. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Raja Harun al-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. "Hei Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kamu sudah terlalu banyak hutang, dan tak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan,
aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa? Rumah, tanah, kebun, ternak, toko? Tanya sang khalifah. Maafkan hamba, wahai baginda yang mulia. Hamba tidak memiliki semua yang Paduka sebutkan itu. Hamba sekarang telah pairit dan sudah jatuh miskin, ujar Abu Nawas memelang sepenuh rasa iba. Alah, kamu jangan bohong, Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan, tegas sang raja. Benar, Paduka. Hamba tak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan lagi milik hamba. Hamba sudah tak punya apa-apa lagi untuk disita, Paduka. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Kamu ini jangan mempermainkan persidangan mulia ini ya. Berkata jujurlah, sebab jika tidak, kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, tegas Raja Harun. Benar, Paduka. Hamba tak berdusta. Jadi tadi malam, setelah mengetahui hamba tak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba minta cerai, Paduka. Dan dia juga meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas namanya. Hamba pun telah menyerahkan semuanya tanpa tersisa. Dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita, Paduka, kata Abu Nawas memelas. Sang raja pun tercengang. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas memang benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pairit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas pun beserta saksi-saksinya dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya, dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya kepada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya itu? Abu Nawas dengan santai menjawabnya, ya, aku ingin mengajaknya rujuk kembali. Sang raja dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kecerdasan si Abu Nawas ini melepaskan diri dari hutang, serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Adapun kisah tadi boleh jadi hanya sekedar anekdot humor. Tapi meski demikian, jika dianalisa lebih jauh, memang tidak sedikit para pejabat dan koruptor yang menggunakan trik licik ini untuk terlepas dari jeratan hutang dan sitaan bank. Jika seseorang sudah tak mampu melunasi hutang-hutangnya, atau dia dinyatakan pailit, maka tentu saja aset kekayaan yang masih tersisa akan disita oleh bank. Salah satu cara untuk mengamankan aset kekayaan yang tersisa yaitu dengan cara memindahkan aset tersebut kepada istri yang sah, atau kekayaan tersebut diatasnamakan atas nama istri, lalu kemudian menggugat cerai sang istri. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Selain menjadi ulama, filsuf, dan ahli puisi, Abu Nawas juga mempunyai jiwa patriotisme. Sehingga bukan menjadi hal baru kalau Abu Nawas selalu ikut dalam peperangan untuk membela tanah airnya. Banyak kisah yang menceritakan keberanian Abu Nawas dalam berperang. Salah satunya adalah kisah ini. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas nongkrong di warung, beberapa prajurit istana datang dan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak lama kemudian, mereka mulai saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika aku ikut perang, di tengah pertempuran aku terluka parah. Beberapa pisau masih menancap di lenganku. Tapi aku terus berjuang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, aku sanggup membunuh 5 orang prajurit." Prajurit lain tak mau kalah. "Itu sih belum seberapa. Waktu aku ikut perang, aku dikeroyok 10 orang pasukan musuh. Kapak menancap di kakiku dan tanganku terluka oleh beberapa pisau. Tapi aku tetap berjuang dan berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita dua prajurit itu, Abu Nawas tak kuasa menahan emosinya. Ia berdiri sambil berkata, "Hei, kalian semua itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perjuanganku." Prajurit lain yang sedang serius bercerita langsung menatap ke Abu Nawas dan bertanya, "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" "Ya ikutlah. Nih ya, dengerin. Waktu aku ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Dia memotong kepalaku sampai kepalaku jatuh ke tanah. Lalu aku ambil kembali kepalaku dan kuletakkan di pundak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian aku kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit itu." Para prajurit terheran-heran mendengar bualan Abu Nawas yang menggelikan tersebut. Mereka saling berpandangan. Kemudian salah satu dari mereka tak bisa menahan tawa dan berkata, "Ah, itu tidak mungkin terjadi, Tuan Abu." Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ya, memang cerita itu tidak mungkin terjadi. Tapi tidakkah kalian menyadari bahwa cerita kalian juga terasa berlebihan dan tidak masuk akal? Seperti yang aku sampaikan tadi, penting untuk tetap jujur dan tidak membesar-besarkan diri." Salah satu prajurit yang merasa tersindir bertanya, "Apakah maksudmu kami tidak boleh menceritakan keberanian kami?" Abu Nawas menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Bukan begitu. Keberanian dan pengalaman dalam perang memang pantas untuk dihargai. Namun alangkah baiknya jika kita bercerita dengan jujur dan tidak menambah-nambahinya. Keberanian sejati itu tidak perlu dibesar-besarkan." Prajurit lainnya mulai merenung dan salah satu dari mereka kemudian berkata, "Anda benar, Tuan Abu. Terkadang kita memang terlalu terjebak dalam keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain, sehingga sampai melupakan arti dari keberanian itu sendiri." Abu Nawas tersenyum hangat. Nah, tepat sekali. Keberanian sejati itu ketika kita melakukan hal yang benar tanpa perlu pengakuan ataupun pujian. Ayolah, kita saling mengingatkan untuk tetap rendah hati dan jujur dalam setiap cerita kita. Para prajurit merasa tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas itu. Mereka menyadari bahwa kebanggaan sejati tidak berasal dari cerita yang dibesar-besarkan, tetapi dari ketulusan hati dan tindakan nyata. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah memberikan pelajaran berharga tersebut. Dengan pemahaman baru ini, para prajurit meninggalkan warung dengan hati yang lebih ringan dan penuh kesadaran. Mereka berjanji untuk menjadi lebih rendah hati dan jujur dalam setiap tindakan dan cerita mereka di masa mendatang. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sudah sering menolak untuk dijadikan pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukan karena dia tak butuh uang. Ini lebih kepada Abu Nawas muak dengan kehidupan para pejabat yang penuh dengan intrik, konspirasi, dan perbuatan yang kurang terpuji. Dan memang Abu Nawas lebih suka membantu orang-orang kecil yang terkena masalah, apalagi kalau bermasalah dengan seorang pejabat. Dan tak tanggung-tanggung, bila memakai ucapan tak berhasil,
Abu Nawas tak segan-segan bermain fisik. Bahkan Abu Nawas berani meminta makhluk astral untuk membantunya. Seperti pada kisah kali ini, Abu Nawas meminta bantuan kepada malaikat untuk memberikan pelajaran kepada seorang pejabat yang bejat. Dan kisah ini berawal dari adanya seorang pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga. Namun anehnya, ia tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah dengan ajaib datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri ini. Apalagi melemparinya dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi Tuan, dia sudah sering mencuri. Kami sudah sangat geram dengan ulahnya. Biarlah kami memukulinya, biar kapok dia, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja kepalanya, biar nggak meresahkan warga, timpal warga lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Silahkan, kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya Tuan? Kami sudah nggak sabar mengajarnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya, siapapun yang tak pernah memiliki kesalahan boleh memukulinya. Tapi ingat, kalau sampai ada orang yang memukuli si pencuri ini, sedangkan dia sendiri pernah melakukan kesalahan, aku tak segan-segan akan menghukumnya," kata Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Dan usut punya usut, ternyata si pencuri itu masih mempunyai ikatan saudara dengan Tuan Menteri. Ponakannya mungkin, sepupunya, atau apalah. Yang jelas si pencuri itu masih saudaranya Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri ini kembali beraksi. Dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya. Sampai-sampai ketika ada aksi pencurian, warga sudah enggan menggubrisnya. Jangankan mengepung, mengejar, atau menangkapnya. Berteriak minta tolong pun warga sudah bosan. Karena percuma, ujung-ujungnya si Tuan Menteri datang bak pahlawan kesiangan mengamankan si pencuri dengan dalih tidak boleh main hakim sendiri dan akan diproses di pengadilan. Hingga pada suatu ketika, si pencuri nekat menyatroni rumah Abu Nawas. Karena ia tahu saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari baginda raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Woi maling, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan santai tenang berjalan lewat depan Abu Nawas dan akan keluar meninggalkannya. Tentu hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa nih Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, gak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Percuma ditangkap, tak lama lagi juga pasti dibebaskan sama si menteri," ujar warga yang lain.
"Udah, kita gebukin aja rame-rame sebelum si menteri itu datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah aku peringatkan berkali-kali, kalian ini tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku nggak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi silahkan, siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo silahkan, kalau kalian memang merasa suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilemparkan ke atas secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah mancur bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa di kepalanya, hingga bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau, Abu Nawas. Akan aku hukum berat kamu," bentak Tuan Menteri. "Loh, salahku di mana? Kok tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Lancang kamu, Abu Nawas, berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, Anda kan tadi mengatakan sendiri, siapapun yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kamu merasa kamu tak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, aku ini memang pernah berbuat salah. Makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan melemparkannya ke atas. Ketika malaikat itu melemparkannya ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya si maling ini, tapi Anda juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Anda bersekongkol dengan si maling ini," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau sampai besok dia kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolongnya dengan alasan akan mengamankannya, batu ini bukan hanya aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maaf Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si maling akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Dan sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena backingannya kalah pamor dengan backingan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Jahil. Memang kita sendiri juga nggak habis pikir dengan orang yang satu ini. Selalu saja kena sial, selalu saja menjadi korban. Ya walaupun lucunya memang super maksimal juga. Nah, kisah Abu Jahil kali ini dimulai ketika Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras. Kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil.
Aku sendiri juga heran Abu Jahil. Padahal aku tidak gila. Tapi para perawat itu tetap saja menganggapku gila, balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat dan memasuki ruang kerjanya. "Tuan, kawan saya itu kan sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah banyak mengajaknya ngobrol, dan perkataannya itu juga tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal," kata Abu Jahil memberitahu. "Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu," ujar kepala perawat. "Loh, memangnya gimana caranya membedakan antara pasiennya masih gila dan yang sudah waras?" tanya Abu Jahil. "Oh, itu mudah. Caranya, mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu aku suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya aku hanya memberikan 2 pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana," kata kepala perawat. "Oh gitu ya. Kalau aku sih sudah pasti pilih gayung supaya cepat selesai ngurasnya," balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. "Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung," ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. "Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai kan?" tanya Abu Jahil. Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumbat gentongnya," jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Kisah selanjutnya. Di masa kejayaan Baghdad, ketika kekhalifahan Abbasiyah tengah berjaya, tersaji sebuah kisah tentang seorang pejabat ambisius bernama Hakim. Hakim dikenal di istana sebagai sosok yang rakus akan kekuasaan, selalu menyusun intrik untuk menyingkirkan saingan dan mencuri perhatian khalifah. Ambisinya yang menyala-nyala membuatnya rela mengorbankan segalanya demi mencapai puncak kekuasaan. Namun, tidak ada rahasia yang bisa tersembunyi di hadapan Abu Nawas, penyair cerdik yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam menyindir dan mengajarkan pelajaran hidup melalui humor. Suatu malam, ketika langit Baghdad dipenuhi bintang, Abu Nawas mendengar bisik-bisik tentang rencana licik Hakim. Dengan senyum tipis di bibirnya, Abu Nawas pun merencanakan sebuah pertemuan yang tampak biasa, namun syarat dengan makna. Di sebuah kedai kecil yang remang-remang, Abu Nawas mengundang Hakim untuk berbincang santai. Sambil menyeruput segelas anggur, Abu Nawas pun berkata, "Wahai Hakim, apakah engkau tahu bahwa kekuasaan itu bagaikan air mancur yang tinggi? Semakin tinggi engkau mendakinya, semakin besar pula resiko engkau terpeleset dan jatuh, Hakim." Hakim yang telah lama menyimpan keyakinan bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan menyeringai. "Anggur ini mungkin bisa membuatku lupa sejenak, Abu Nawas. Tapi keyakinan dan kecerdasanku adalah kunci untuk mencapai segala yang aku inginkan, Abu Nawas," jawabnya dengan penuh arogansi. Melihat kesombongan itu, Abu Nawas pun mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan sangat rumit. "Nah, kalau begitu, lihatlah kotak ini, Hakim. Di dalam kotak ini tersimpan rahasia kekuasaan. Namun kotak ini hanya dapat dibuka oleh mereka yang mampu memahami arti sesungguhnya dari keinginan dan kehendak." Terpikat oleh janji rahasia, Hakim pun mencoba membuka kotak tersebut dengan segala upayanya, memukul, memaksa, bahkan mencelupkannya ke dalam anggur. Namun kotak itu tetap terkunci. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Kekuasaan, wahai Hakim,
bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan kekuatan semata. Ambisimu yang berapi-api malah menutup matamu dari kebijaksanaan. Dan ada kalanya keinginan yang terlalu buta justru menuntun pada kejatuhan hakim. Dan tanpa sepengetahuan hakim, Abu Nawas pun telah memberitahukan segala rencana gelapnya kepada khalifah. Tak lama kemudian, sang khalifah pun mengadakan penyelidikan yang mendalam. Bukti demi bukti tentang konspirasi hakim pun mulai terkuak, dan tidak ada lagi ruang bagi si ambisius di istana. Dalam sidang pengadilan istana, khalifah menyampaikan keputusannya dengan tegas. Hakim dinyatakan bersalah karena telah merencanakan pemberontakan demi mengejar kekuasaan secara tidak jujur. Sebagai hukuman, ia pun disingkirkan ke sebuah daerah terpencil, jauh dari gemerlap istana dan kemewahan Baghdad. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang disenangi rakyat. Dengan kecerdasan dan humornya, ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati tak datang dari ambisi yang membara, melainkan dari kebijaksanaan, kejujuran, dan kerendahan hati. Ia sering berkata sambil tersenyum, "Lebih baik kita menikmati segelas teh dengan hati yang tenang daripada terjerat ambisi yang berakhir dengan kehancuran." Kisah ini pun menjadi pengingat bagi siapa saja yang terjebak dalam godaan kekuasaan. Ambisi yang tak terkendali hanya akan menuntun pada kejatuhan, sementara kebijaksanaan selalu menjadi pelindung sejati bagi jiwa yang ingin maju. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, istana mengumumkan sayembara untuk mencari seorang menteri kerajaan. Siapapun boleh mendaftar, tetapi untuk menjadi menteri tidaklah mudah. Peserta harus memenuhi persyaratan dan lulus tes yang diadakan oleh pihak kerajaan. Para penduduk pun berbondong-bondong mendaftarkan dirinya. Namun karena banyak yang tidak memenuhi syarat atau gagal tes, mereka pun akhirnya pulang dengan kecewa. Dan kabar tentang lowongan menjadi menteri sampai ke telinga Abu Jahil. Ia sebenarnya tertarik untuk mendaftar, tetapi ia menyadari akan keterbatasan dirinya. "Wah, aku tak mungkin lolos seleksi," pikirnya. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya sosok Abu Nawas. Bukankah Abu Nawas dekat dengan baginda raja ya? Aku akan meminta bantuannya supaya bisa jadi menteri tanpa harus ikut tes. Dengan membawa buah-buahan dan makanan kesukaan Abu Nawas, Abu Jahil bertandang ke rumah sahabatnya itu. Ia pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya. "Apa? Jadi menteri? Aku tidak salah dengar, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas kaget. "Tolonglah Abu Nawas, kamu kan dekat dengan baginda raja. Tentu sangat mudah bagimu untuk mengusulkanku menjadi menteri," bujuk Abu Jahil. "Tidak Abu Jahil, aku tidak mau melakukannya. Ini kesempatanku satu-satunya Abu Nawas. Aku ingin berbuat baik untuk masyarakat. Aku ingin hidupku berguna. Dan aku ingin di sisa hidupku dikenal sebagai menteri yang baik, Abu Nawas." Abu Nawas pun terdiam sejenak. Ia masih ragu apakah ucapan Abu Jahil itu bisa dipercaya. "Baiklah Abu Jahil, aku akan mencoba mengusulkanmu kepada baginda raja. Tapi awas ya, kalau kamu sampai berbuat sewenang-wenang, aku sendiri yang akan menghajarmu," ancam Abu Nawas. Dan Abu Jahil pun berjanji akan menjalankan amanah dengan baik. Dan benar saja, atas usulan Abu Nawas, baginda raja akhirnya menunjuk Abu Jahil sebagai menteri istana. Selang beberapa bulan, Abu Nawas menerima banyak pengaduan dari warga. Abu Jahil dengan seenaknya menaikkan pajak dan bahkan mengambil hasil panen warga yang tidak mampu untuk membayar. Geram dengan perbuatan Abu Jahil, Abu Nawas pun segera menuju istana untuk melapor kepada baginda raja.
Namun prajurit penjaga gerbang istana yang telah disuap oleh Abu Jahil tidak memperbolehkannya masuk. "Kurang ajar Abu Jahil, tunggu saja pembalasanku," geram Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar dipanggil oleh Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas pun mendengar kabar bahwa Baginda Raja terganggu oleh suara burung hantu yang bersarang di dekat istana. Dari situlah muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Abu Nawas pun menyuruh warga menyebarkan berita bahwa dirinya bisa memahami bahasa burung. Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja yang kemudian memanggil Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, Abu Jahil pun cemas. Kalau sampai Abu Nawas bertemu Baginda Raja, tamat riwayatku, pikirnya. Dan sesampainya di istana, Abu Nawas pun disambut hangat oleh Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memahami bahasa burung. Benar itu?" tanya Baginda Raja. "Ya begitulah Paduka. Memangnya ada apa Paduka?" "Begini Abu Nawas, akhir-akhir ini aku terganggu oleh teriakan burung hantu. Sebenarnya apa sih yang dikatakannya?" Dan tak lama kemudian terdengar suara burung hantu. Dengan ekspresi serius, Abu Nawas berpura-pura mencermati suara burung itu. "Waduh, ini sangat berbahaya Paduka," ujar Abu Nawas. "Memang apa yang dikatakannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka, burung itu mengatakan bahwa sarangnya telah hancur. Dan dia memperingatkan Paduka, jika Paduka terus menyengsarakan rakyat, istana Paduka juga akan hancur sama seperti sarangnya." "Menyengsarakan rakyat? Tapi kan aku justru meringankan pajak dan memberikan bantuan modal untuk rakyatku. Dan urusan ini sudah aku percayakan kepada Abu Jahil." "Itu kan yang Paduka tahu dari laporan Menteri Paduka. Paduka sendiri tidak langsung bertemu dengan rakyat kan?" tutur Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun memutuskan untuk memeriksa langsung kebenarannya. Namun Abu Nawas segera berkata, "Oh Paduka, tidak usah repot-repot. Kedatanganku ke sini juga bersama para warga Paduka, dan mereka sudah menunggu Paduka di depan gerbang istana." Baginda Raja pun keluar menemui warga yang mengadukan perbuatan Abu Jahil. Baginda Raja pun murka bukan main. "Kurang ajar kamu Abu Jahil, berani-beraninya kamu memeras rakyatku. Sekarang juga kamu saya pecat dan akan dihukum penjara." Dengan wajah yang tertunduk lesu, Abu Jahil pun diseret masuk penjara oleh prajurit istana. Abu Nawas pun kemudian memberitahu kepada Baginda Raja bahwa dirinya sebenarnya sudah lama ingin melaporkan perbuatan Abu Jahil, tetapi selalu dihalang-halangi oleh prajurit yang telah disuap. Dan Baginda Raja langsung memerintahkan penahanan prajurit-prajurit tersebut. Namun Baginda Raja menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Ini semua salahmu Abu Nawas. Kamu kan yang dulu mengusulkan dia menjadi menteri. Jadi kamu juga harus menerima hukuman," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Saya akui itu memang salah saya Paduka, dan saya siap menerima hukuman," jawab Abu Nawas dengan lapang dada. Dan akhirnya Abu Nawas pun dihukum penjara selama sebulan. Sementara Abu Jahil dan prajurit bayarannya harus menjalani hukuman yang lebih berat. Semua harta kekayaan Abu Jahil yang diperoleh dari kejahatan juga disita oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berada di pasar ketika ia bertemu dengan seorang pendeta yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya. Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pria tersebut. Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas. "Selamat pagi, saudaraku.
apakah Anda pernah mendengar tentang Isa anak Allah? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja. Saya tahu tentang Isa. Tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung. Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah Dia Maha Kuasa dan Maha Esa? Mengapa Dia perlu memiliki keturunan?" Pendeta itu berusaha menjelaskan, "Saudaraku, ketahuilah, Isa adalah anak Allah, bukan seperti anak manusia biasa. Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia." Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil. "Tapi maaf Tuan, saya masih tidak mengerti. Mengapa Allah yang Maha Esa membutuhkan anak? Apakah Dia kesepian? Atau mungkin Dia merasa tidak lengkap tanpanya?" Sang pendeta mulai merasa kesulitan menjelaskan konsep Trinitas dan mengapa Isa dianggap sebagai anak Allah. Namun Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Akhirnya Abu Nawas dengan santainya berkata, "Saudaraku, saya tak ingin mempersulit debat ini. Tapi Anda tahu, jika Allah membutuhkan anak, mungkin saya bisa mengajukan diri sebagai calon anak Allah berikutnya. Saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, memberikannya saran, dan mungkin menggantikan Isa jika dia lelah. Bagaimana menurut Anda?" Pendeta itu merenung sejenak, menyadari kerumitan konsep tersebut. Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata, "Maaf saudaraku, jika saya membuat Anda bingung. Saya hanya mencoba memahami. Ya, mungkin kita bisa setuju bahwa keajaiban Allah tidak perlu dibatasi oleh konsep manusia." Debat pun berakhir dengan saling hormat antara Abu Nawas dan sang pendeta. Abu Nawas seperti biasa meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya. Sementara sang pendeta terdiam dalam pemikiran mendalamnya tentang kompleksitas konsep ilahi. Kisah selanjutnya. Kisah kejadian Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu kali Tuan Hamid baru saja membeli kuda yang unik, di mana kuda tersebut mempunyai tanduk di kepalanya. Dan itu merupakan hewan yang sangat langka. Kuda Tuan Hamid ini pun langsung membuat gempar para warga. Mereka pun penasaran dan ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Hamid. "Wah, kudanya unik sekali." "Iya bener, unik. Kok ada ya kuda punya tanduk begitu?" kata para warga memujinya. Lalu Abu Nawas menawar kuda itu dengan harga 100 dinar. Harga tersebut terbilang sangat tinggi, karena biasanya seekor kuda dihargai cuma 5 dinar. "Wah, kamu serius Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid memastikan. "Ya seriuslah Tuan, mau dijual apa enggak?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendapatkan uang sebanyak itu, tentu saja Tuan Hamid langsung menyetujuinya. "Baiklah Tuan Hamid, besok aku kesini lagi. Aku bayar sekalian mengambil kudanya," ujar Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Tuan Hamid. Kuda yang rencananya akan dijual itu tiba-tiba mati tanpa sebab. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid segera memberitahu kepada Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kudanya mati. Gak tahu kenapa. Padahal kemarin itu masih sehat bugar," kata Tuan Hamid kecewa. "Oh, gak apa-apa Tuan, tetap aku beli," balas Abu Nawas seperti tanpa beban. Mendengar hal itu, Tuan Hamid pun menjadi bingung. "Kamu yakin Abu Nawas? Emang gak rugi kamu?" tanya Tuan Hamid penasaran. Namun Abu Nawas tetap bersikeras untuk membeli kuda tersebut. Karena terus-terusan didesak, Tuan Hamid pun akhirnya setuju. Setelah menerima pembayaran dari Abu Nawas, Tuan Hamid kembali berkata, "Abu Nawas, coba kasih tahu aku,
apa alasanmu? Kok tetap mau membeli kuda yang sudah mati? Tanya Tuan Hamid. Waduh, maaf Tuan Hamid, ini saya lagi buru-buru mau ke istana. Nanti sore deh aku jelasin, jawab Abu Nawas. Ia pun lalu pergi dengan membawa kudanya yang sudah mati itu ke istana. Ketika waktu sudah menjelang sore, dengan wajah bertumpuk rasa penasaran, Tuan Hamid pergi menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tahu untuk apa kuda yang sudah mati kok dibeli Abu Nawas. Ya Abu Nawas, sekarang coba tolong kasih tahu aku, untuk apa kamu membeli kuda yang telah mati itu? Terus kamu juga kasih harga yang mahal, 100 dinar. Nggak rugi kamu? Pinta Tuan Hamid dengan menggebu-gebu. Oh itu, begini Tuan Hamid. Jadi kemarin itu, waktu di istana, aku menggelar undian kepada para menteri. Dan untuk mengikuti undian itu, harus membayar 20 dinar, kata Abu Nawas. Undian? Undian kayak gimana Abu Nawas? Tanya Tuan Hamid. Undian untuk mendapatkan kuda bertanduk, Tuan. Nah, para menteri yang mendaftar itu ada 20 orang. Jadi semua uang pendaftarannya itu 400 dinar, terang Abu Nawas. Wah, cerdas itu. Tapi tunggu, emang mereka nggak kecewa mendapat kuda yang telah mati? Tanya Tuan Hamid. Wahai Tuan Hamid, yang namanya undian, pemenangnya pasti cuma satu. Dan yang kecewa ya paling pemenangnya ini. Nah, biar hilang kecewanya, aku kembalikan uangnya yang 20 dinar. Ia pun pergi dengan tenang, jawab Abu Nawas. Sontak Tuan Hamid tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, salah satu menteri istana membuat kebijakan baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar, menimbulkan teror di kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani mereka. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun menteri istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Mengetahui sang menteri sedang berada di pasar, kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyandarkan si menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Ayo, silahkan beli keledaiku. Harganya murah, cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo, beli keledaiku. Harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga, tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan, segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol apa gimana Abu Nawas? Harga 10 dinar saja, orang-orang masih enggan membelinya. Apalagi kalau naik menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol coba, kamu atau aku? Kamu lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main.
apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kamu malah membuat peraturan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kamu pikir kebutuhan rumah tangga itu hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Belum lagi mengasur cicilan hutang-hutang mereka dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain. Jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Kisah selanjutnya. Bagaimana jadinya orang sekonyol Abu Nawas jika dimintai untuk mencarikan seorang jodoh? Apakah berhasil ataukah tidak? Kita akan bahas kisah ini bersama. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika Abu Nawas mempunyai seekor kuda yang larinya terbilang cepat. Setiap hari ia selalu menaiki kuda tersebut dan memamerkannya kepada kawan-kawannya. "Hai Abu Nawas, bolehlah kami mencobanya?" pinta kawan-kawan Abu Nawas. "Ya bolehlah, silahkan," balas Abu Nawas. Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian. "Wah bener, kudamu hebat sekali Abu Nawas. Walaupun jalanannya jelek, goyangannya kenceng, tapi enak dinaikinya," puji kawan-kawannya. Tapi namanya juga manusia, makhluk yang akhirnya bosan dengan sesuatu yang dimilikinya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia lama-kelamaan juga mulai bosan dengan kudanya dan berniat untuk menjualnya. Sementara cerita di sisi lain, Tuan Hamid berniat menikahkan anak putrinya yang sudah menginjak remaja. Tapi ia bingung, pemuda mana yang pantas menjadi suami anaknya. Anak putrinya lalu memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang jatuh hati kepadanya. "Lah, kamu sendiri bagaimana? Kamu juga suka sama dia?" tanya Tuan Hamid. "Iya, ayah," jawab anaknya. Kemudian Tuan Hamid pun pergi ke rumah orang yang paling cerdik di kota Baghdad untuk meminta pendapatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahil? Oh, bukan. Abu Nawas lah tentunya. "Baiklah Tuan Hamid, besok suruh pemuda itu ke rumahku. Biar aku teliti, apakah dia adalah pemuda yang baik atau bukan," kata Abu Nawas. Selepas kepergian Tuan Hamid, datang seorang laki-laki yang tak dikenal. "Tuan Abu, aku dengar kudamu akan dijual. Emang bener?" tanya lelaki tersebut. "Iya bener, kalau harganya cocok ya aku jual," jawab Abu Nawas. "Wah, pas sekali Tuan Abu. Kalau begitu besok biar kawanku saja yang datang ke sini Tuan," balas si lelaki. Ia pun lantas pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas duduk di depan rumah menanti seseorang yang akan datang pada hari itu. Berarti hari itu Abu Nawas punya dua janji untuk ketemuan. Yang pertama dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid, dan yang kedua dengan seorang pemuda yang akan membeli kudanya. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda. "Kamu benar mau sama dia?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya suka sama dia," jawab si pemuda. "Kamu pernah coba menaikinya?" tanya Abu Nawas. "Belum Tuan," kata si pemuda kaget. "Loh, gimana ceritanya kamu suka sama dia? Nyobain aja belum?" ujar Abu Nawas. "Nggak akan kukasih sebelum kamu mencobanya. Aku nggak mau kamu menyesal nanti," kata Abu Nawas melanjutkan. "Tapi Tuan, saya yakin sayalah yang pertama buat dia," sahut si pemuda. "Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Saya saja sering mencobanya,
Teman-teman saya juga sering mencobanya. Bahkan kata mereka, walaupun goyangannya kenceng, tapi tetap enak rasanya. Timpal Abu Nawas. Si pemuda sontak terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Ya udahlah Tuan, saya nggak jadi sama anak Tuan Hamid." Abu Nawas tak kalah terkejutnya. "Anak Tuan Hamid? Hei anak muda, kita lagi ngomongin kuda kan ini?" balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka. Dia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah dengan caranya yang unik dan nyeleneh, seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu, salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyat sengsara, dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati?" Abu Nawas menjawab, "Tidak Paduka Yang Mulia, malah bertambah gemuk keledainya." Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Wah, yang benar, kok bisa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena saya menjadikannya sebagai menteri istana," jawab Abu Nawas. "Jadi menteri? Bagaimana mungkin seekor keledai bisa menjadi menteri istana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka memerintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan? Sejak itulah dia saya jadikan menteri. Karena seorang menteri jangankan gak dikasih makan, dikasih makan pun dia juga tetap sibuk mengambil makan dari rakyatnya," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, "Apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah? Bedanya itu, kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah, disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat, disebutnya sebagai kebijakan." Tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. "Hei Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana, di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang. Hal itu disebabkan karena di tempat itu dikuburkan seorang yang alim atau seorang pahlawan yang berjasa bagi negaranya. Tujuan para peziarah pun berbeda-beda. Ada yang sekedar mendoakan, ada pula yang meminta keberkahan. Dan di kisah kali ini adalah kisah lucu tentang Abu Nawas dan makam keramat. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas silaturahmi ke rumah sahabatnya yang di kampung seberang. Sepulangnya dari sana, Abu Nawas diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Tapi benarlah ungkapan pepatah itu, bahwa jodoh dan hidup atau mati tidak ada yang tahu. Karena beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia.
Ia tak menyangka sama sekali sahabatnya yang sangat ia cintai pergi begitu cepat. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Karena keledai itulah satu-satunya kenangan yang membuatnya selalu teringat akan sahabatnya. Abu Nawas memperlakukan keledai itu dengan sepenuh hati, layaknya ia memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal. Dan tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka karena keledai pemberian sahabatnya juga ikut mati. Ia pun menguburkannya di kampung sahabatnya. Setelah selesai mengubur, Abu Nawas pun bersimpuh di pusara sambil meratapi keledainya dengan bercucuran air mata. Entah karena kebetulan atau gimana, saat itu lewatlah rombongan warga yang melintas di tempat tersebut. Mereka berpikir bahwa yang dimakamkan adalah pasti orang suci. Sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Apalagi mereka melihat Abu Nawas tampak sangat sedih. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Ada yang meminta keberkahan, ada pula yang berdoa agar hajatnya terkabul. Hal ini tentu membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas heran. "Kami juga ingin mendapatkan berkah sepertimu. Kami yakin kalau makam ini bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Abu Nawas pun bertambah kaget. Ia lalu memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah kuburan siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Namun mereka tak mempercayainya sama sekali. "Mana mungkin ini makam keledai? Lah buktinya kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu sendiri," ujar mereka. Abu Nawas sudah berkali-kali meyakinkan mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya. Dan akhirnya Abu Nawas pun kewalahan dan menyerah, lalu meninggalkan kampung tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan ke kampung tempat keledainya dimakamkan. Sesampainya di sana, mereka heran melihat banyak orang mengunjungi sebuah makam. Ratusan orang terlihat antri untuk menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun penasaran. "Hei tuan, makam siapa yang kalian kunjungi ini?" tanya Abu Nawas kepada seseorang. "Oh, itu makam keramat tuan," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas, kita ke sana. Aku jadi penasaran," ajak kawannya. Ketika sampai di makam tersebut, betapa terkejutnya Abu Nawas karena ia sangat mengenali makam itu. Spontan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" tanya kawannya heran. "Kamu tahu nggak makam itu punya siapa?" tanya Abu Nawas. "Lah memangnya kamu tahu?" tanya kawannya balik. "Ya tentu sajalah, aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Abu Nawas pun mulai menceritakan kisah tentang makam itu kepada sahabatnya. Mendengar cerita itu tentu kawannya ikut tertawa terpingkal-pingkal. Dan tentu saja tingkah laku mereka membuat para peziarah merasa terganggu dan menganggap mereka mengolok-olok makam keramat. Orang-orang itu lalu menegur Abu Nawas agar menjaga sikap. Tetapi Abu Nawas justru tertawa lebih keras. Hal ini membuat orang-orang emosi dan hendak memukulinya. Tunggu dulu, jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian keramatkan itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang mati. Dan aku sendiri yang menguburkannya di sini. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Dan kalau aku berbohong, silakan iris kupingku ini, ucap Abu Nawas. Ada yang percaya dan tentu pula ada yang ragu. Akhirnya mereka pun beramai-ramai menggali makam tersebut. Dan ternyata memang benar. Yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Salah seorang warga pun bertanya, "Kenapa bisa seperti ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mula kisahnya, termasuk alasan keledainya dimakamkan di kampung tersebut. Dan sejak saat itu orang-orang pun sadar dan tidak lagi menganggap makam tersebut sebagai makam keramat.
Kisah selanjutnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Namun Abu Nawas selalu lolos dari perangkapnya. Dan justru sang raja sendiri yang sering menanggung kekalahan. Jika beradu otak, pasti Abu Nawas yang menang. Dan Baginda Raja tahu betul kecerdikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid punya ide untuk mengalahkan Abu Nawas dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba ini membutuhkan keahlian, bukan kecerdasan otak, sang raja pun yakin bisa menang. Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas ke istana. "Ampun Paduka, ada apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku sedang mengadakan lomba memanah, dan kamu harus ikut," jawab Baginda Raja. "Waduh, aku masuk perangkap ini," gumam Abu Nawas dalam hati. Baginda Raja pun menambahkan, "Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ada hadiah besar menantimu. Tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat sasaran. Kalau berhasil, hadiah besar untukmu Abu Nawas. Nah, kalau gagal, ada hukuman untukmu. Bukan hukuman berat, kamu cukup pulang dengan merangkak." "Ah, benar dugaanku. Baginda Raja pasti ingin mempermalukanku," pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Dengan berat hati, Abu Nawas pun menerima tantangan Baginda Raja. Setelah semua persiapan selesai, Abu Nawas mulai mengambil busur dan anak panah. Ia membidik lalu memanah. Dan sudah bisa dipastikan, anak panah pun melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja ketawa riang bukan kepalang. "Hahaha, memanah modal apa itu Abu Nawas?" "Tenang Paduka, barusan itu kan hanya contoh gaya memanahnya Tuan Menteri," teriak Abu Nawas. Setelah menghela nafas panjang, Abu Nawas pun mengambil anak panah kedua, membidik lebih teliti dan memanah. Dan akhirnya anak panah itu juga melesat lagi. Baginda Raja makin girang dibuatnya. Ia yakin kalau Abu Nawas kali ini masuk perangkapnya. Tapi sebelum Baginda Raja bersorak kegirangan, Abu Nawas buru-buru menyelanya. "Nah, kalau itu tadi gaya memanahnya Tuan Wali Kota," seru Abu Nawas. Tentu itu membuat Baginda Raja menjadi kesal. "Hei Abu Nawas, apa-apaan kamu? Aku tak butuh gaya menteri, gaya wali kota. Mana gaya memanahmu?" bentak Baginda Raja. "Tenang Paduka, gaya memanah hamba tentu lebih baik dari mereka," ujar Abu Nawas santai. Ia pun mengambil anak panah ketiga, membidik dan kembali melesat. "Nah, itu tadi gaya Tuan Lurah memanah Paduka," teriaknya. Baginda Raja semakin tak sabar. "Abu Nawas, aku minta gaya memanahmu, bukan gaya memanahnya orang lain." Abu Nawas pun tersenyum. "Tenang Paduka, tenang, tenang," katanya sambil mengambil anak panah keempat, membidik dan melesat. Kali ini anak panahnya secara kebetulan menyentuh sasaran. "Nah, ini baru gaya Abu Nawas memanah Paduka. Saya tunggu hadiahnya Paduka," serunya. Melihat kecerdikan Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Baghdad, kota yang selalu terang benderang dengan penduduknya yang sukacita, mendadak langitnya menjadi gelap gulita. Ternyata hari itu fenomena langka terjadi, gerhana matahari.
Tentu hal ini membuat seluruh penduduk kerajaan pun panik. Baginda Raja pun memanggil para penasehatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan di tengah kerumunan, Abu Nawas pun tiba-tiba berseru, "Wahai Paduka, saya tahu apa yang sedang terjadi." Baginda Raja yang penasaran langsung bertanya, "Apa yang kau tahu? Katakanlah Abu Nawas." "Matahari sedang menangis, Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang pun terdiam. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda Raja pun ikut tersenyum mendengar jawaban konyol dari Abu Nawas. "Memang kenapa matahari menangis, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Karena matahari merasa kesepian, Paduka. Ia merasa iri melihat bulan yang selalu ditemani oleh bintang-bintang, Paduka," jawab Abu Nawas dengan polos. Baginda Raja dan para penasehatnya semakin geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap bersikeras dengan jawabannya. "Kalau begitu Abu Nawas, bagaimana cara kita menghibur matahari agar matahari tak menangis lagi dan langit menjadi cerah kembali?" tanya Baginda Raja sambil menahan tawa. "Paduka, kita harus mengadakan pesta besar-besaran, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kita undang semua bintang dan bulan untuk ikut berpesta. Dengan begitu kan matahari tidak akan merasa kesepian lagi, Paduka." Baginda Raja dan para penasehatnya tak bisa menahan tawa. Mereka tidak menyangka Abu Nawas bisa memberikan ide yang sangat konyol. Idemu bagus juga, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menahan tawa. "Tapi bagaimana caranya kita mengundang bulan dan bintang-bintang?" "Kita bisa menggunakan trompet yang ada di halaman istana, Paduka," jawab Abu Nawas. "Dengan trompet itu suara kita akan terdengar sampai ke langit." Baginda Raja pun meladeni saran konyol Abu Nawas dan memerintahkan pengawalnya untuk meniup trompet yang berada di halaman istana. Dan benar saja, ketika trompet itu ditiup, langit pun mulai cerah sedikit demi sedikit. Gerhana pun berakhir dan matahari tak menangis lagi. Baginda Raja yang menyadari hal itu pun merasa takjub. Bagaimana Abu Nawas seolah-olah memberikan solusi agar rakyat menjadi tenang dan mengatur waktu untuk meniup trompet agar pas dengan berakhirnya gerhana matahari. Baginda Raja dan para penasehatnya pun lega, rakyatnya terhindar dari ketakutan karena gelap gulita. "Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Meskipun idemu sangat konyol, tapi kamu berhasil menenangkan rakyatku dari ketakutannya." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil tentunya. Ia memerintahkan pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap. "Hei Abu Nawas, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kusampaikan," kata Baginda Raja sambil mempersilahkannya duduk di samping. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Baginda Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, kamu pasti tahu Nabi Sulaiman kan? Semua makhluk tunduk kepadanya, bahkan angin pun patuh. Dengan angin sebagai kendaraannya, Nabi Sulaiman bisa terbang kemana saja, Abu Nawas. Aku ingin seperti dia." "Maaf Paduka, tapi hamba belum paham apa maksud dari keinginan Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin punya kendaraan seperti angin yang bisa membawaku terbang kemanapun aku mau," jelas Baginda Raja dengan mantap. Abu Nawas pun berpikir keras. "Paduka, yang dimiliki Nabi Sulaiman itu mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi, Paduka." "Nah, itulah mengapa aku memanggilmu, Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Aku tugaskan kamu untuk mencari kendaraan yang bisa membuatku terbang, Abu Nawas." Abu Nawas pun merasa tertantang. Meski tahu tugas ini sangat sulit, ia tak ingin harga dirinya jatuh di hadapan para menteri istana. "Baik Paduka, tantangan ini akan saya terima.
Beri saya waktu seminggu Paduka, dan saya akan kembali dengan kendaraan yang Paduka inginkan. Baginda Raja tersenyum puas. Nah gitu, kalau berhasil aku akan memberimu 100 dinar. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu harus memandikan semua kuda istana selama sebulan. Setuju? Setuju Paduka, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Hari-hari pun berlalu, namun Abu Nawas masih belum menemukan solusinya. Hingga malam terakhir ia masih kebingungan. Sepertinya kali ini aku akan kalah, pikirnya dengan lesu. Ia pun berbaring di kasurnya dan tanpa sadar tertidur nyenyak. Paginya saat terbangun ia merasa segar dan berkata, kasur ini empuk sekali, tidurku jadi nyenyak semalaman. Saat itulah ide cemerlang muncul di benaknya. Nah ini dia solusinya, serunya dengan gembira. Keesokan harinya Abu Nawas berangkat ke istana sambil memanggul kasurnya. Sepanjang perjalanan orang-orang tertawa melihat tingkah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, untuk apa kau bawa kasur ke istana? Tanya seorang warga sambil tergelak. Oh ini untuk Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santai. Kamu sudah gila ya? Kasur jelek begitu dibawa ke istana, ledek mereka. Tapi Abu Nawas tak menghiraukannya sama sekali. Dan setibanya di istana, Baginda Raja langsung bertanya, bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan kendaraannya? Sudah Paduka, ini aku bawakan, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan kasurnya. Baginda Raja mengernyit. Maksudmu kasur ini? Benar Paduka, jawab Abu Nawas dengan yakin. Baginda Raja menatap kasur itu dengan rasa curiga. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi kalau gagal, kamu tahu apa hukumanmu? Silahkan Paduka, ujar Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja pun duduk di atas kasur, tapi kasur itu tak bergerak sama sekali. Loh, kenapa kasurnya diam saja Abu Nawas? Bukannya kamu bilang ini bisa membuatku terbang? Bukan kasurnya yang salah Paduka, cara Paduka menaikinya yang salah, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Oh, lalu bagaimana cara yang benar Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Caranya mudah Paduka. Paduka cukup berbaring di atas kasur ini hingga tertidur. Nanti Paduka akan dibawa terbang ke alam mimpi. Bukankah itu yang Paduka inginkan? Jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. Dasar kamu Abu Nawas, kamu memang cerdik luar biasa. Semua orang di istana pun ikut tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan sesuai janji, ia memberikan hadiah 100 dinar kepada Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan mustahil dengan cara yang konyol dan cerdas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang ilmuwan astronomi yang sangat pintar dan jenius bernama Tuan Yahya. Karena kejeniusannya, ia sering diundang ke kerajaan-kerajaan untuk memberikan pidato dan seminar. Namun yang aneh dengan Tuan Yahya, setiap bulannya asisten yang mendampinginya selalu berganti-ganti. Hingga pada suatu ketika, Tuan Yahya diundang ke istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Namun kali ini, ia datang tanpa didampingi asisten. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Di mana asistenmu, Tuan Yahya? Tak biasanya kamu datang sendirian begini." Tuan Yahya pun menjawab, "Ya mau gimana lagi Paduka yang mulia, asistenku itu membosankan. Tak ada yang bisa menghiburku." Baginda Raja pun tersenyum dan kemudian berkata, "Oh jadi itu masalahnya. Jangan khawatir Tuan Yahya. Di negeriku ada seseorang yang sangat pandai menghibur. Mungkin kamu bisa menjadikannya sebagai asisten." "Benarkah yang mulia? Berapapun bayarannya, itu tidak masalah bagiku. Yang penting dia bisa menghiburku Paduka."
jawab Tuan Yahya penuh antusias. Baginda Raja pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah keduanya bertemu, Tuan Yahya menawarkan pekerjaan kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia menjadi asistenku?" tanya Tuan Yahya. Karena diiming-imingi bayaran yang besar, Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. "Baiklah Tuan, mulai besok aku akan ikut bersamamu," jawab Abu Nawas. Esok harinya keduanya pun berangkat menuju negeri seberang untuk menghadiri seminar. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menghibur Tuan Yahya dengan cerita-cerita lucu, membuatnya tertawa sepanjang jalan. "Tidak percuma aku membayarmu Abu Nawas. Bagaimana kalau kamu bekerja untukku selamanya?" tanya Tuan Yahya. Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, "Tentu aku bersedia Tuan." Hubungan keduanya pun semakin akrab, hingga pada suatu hari Tuan Yahya berkeluh kesah kepada Abu Nawas. "Sebenarnya aku mulai bosan dengan semua seminar ini Abu Nawas." "Kenapa Tuan? Bukankah pekerjaanmu mudah dan bayarannya juga besar?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang benar begitu. Tapi aku selalu mengulang pidato yang sama di setiap seminar. Itu membosankan Abu Nawas," jawab Tuan Yahya. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Benar juga Tuan. Aku pun sudah hafal pidato yang kau sampaikan. Bagaimana kalau besok di seminar aku saja yang menggantikanmu Tuan? Toh mereka juga belum pernah melihat wajahmu, jadi mereka tak akan tahu." Tuan Yahya pun tertarik dengan ide itu. "Wah, ide bagus itu. Tapi kamu harus mengenakan jubahku agar lebih meyakinkan Abu Nawas," balas Tuan Yahya. Keduanya pun bertukar pakaian. Ketika tiba di tempat seminar, Abu Nawas tampil dengan penuh wibawa dan mulai memberikan pidato tentang astronomi, seolah-olah dia adalah Tuan Yahya. Para hadirin sangat terkesan dengan penjelasannya dan bertepuk tangan dengan kagum. Namun tiba-tiba Tuan Yahya yang duduk di antara tamu undangan merasa iseng. Ia membisikkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit kepada seseorang di sebelahnya, memintanya untuk menanyakan hal itu kepada Abu Nawas. Orang itu pun berdiri dan melontarkan pertanyaan yang belum pernah didengar oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun sempat gelagapan, tetapi dengan cepat ia menemukan akal. Dengan tenang ia berkata, "Tuan, pertanyaan Anda itu sangat mudah. Bahkan asistenku pun tahu jawabannya. Jadi biar asistenku saja yang menerangkan." Abu Nawas pun kemudian turun dari panggung dan menyuruh Tuan Yahya yang menyamar sebagai asistennya untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan terpaksa, Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan sulit yang ia buat sendiri. Setelah Tuan Yahya berhasil menjawab, para tamu undangan pun semakin kagum. "Luar biasa, jika asistennya saja secerdas itu, apalagi tuannya," ucap mereka penuh kekaguman. Begitu seminar selesai, Tuan Yahya tak bisa menahan tawa. "Dasar kamu otak kancil Abu Nawas. Di situasi yang sulit sekalipun kamu tetap bisa mengatasinya dengan cerdik," ujar Tuan Yahya sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan perintah yang aneh lagi. Baginda Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas yang sangat penting untukmu." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat tak biasa menjawab dengan penuh hati-hati, "Apa tugasnya Paduka?" Baginda Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kamu pergi dan cari ujung bumi. Beri aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kamu menemukannya Abu Nawas." Mendengar perintah yang jelas-jelas mustahil ini, Abu Nawas berpura-pura terkejut. Namun seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius ia pun menjawab, "Baik Paduka, hamba akan mencari ujung bumi. Tapi hamba butuh beberapa persiapan Paduka." Baginda Raja mengangkat alis merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini Abu Nawas?"
Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar Paduka. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Dan selain itu Paduka, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama dalam perjalanan. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun akhirnya setuju. Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kamu menemukan ujung bumi.